Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6762 Jangan menganggap dirimu sebagai junior. Pegunungan ramuan abadi membentang sejauh mata memandang, tetapi salah satu puncaknya yang tertinggi terlihat jelas bahkan dari kejauhan. Itu adalah lokasi ramuan pemberkatan. Pegunungan ramuan abadi memiliki nama yang indah, tetapi diselimuti api hitam, dan api itu tampaknya memiliki roh dan terus berubah saat seseorang ingin mencoba menangkapnya. Terkadang seperti binatang buas yang ganas, terkadang seperti sabit, penampilannya yang bersemangat seolah menunggu seseorang untuk masuk dan kemudian memanennya. Namun dibandingkan dengan kabut hitam yang menyeramkan, formasi barisan itu jauh lebih menakutkan karena formasi tersebut terdiri dari warna abu-abu, biru, oranye, dan merah. Bahkan kabut hitam pun tidak mampu menghalangi cahaya yang mereka pancarkan, membuat mereka tampak menyeramkan sekaligus indah. Selain itu, karena kekuatan formasi tersebut dipancarkan keluar, kekuatan itu dapat dirasakan bahkan dari jarak yang sangat jauh. Oleh karena itu, semua orang dapat dengan jelas merasakan kekuatan formasi tersebut. Warna abu-abu adalah yang terlemah, sementara merah adalah yang terkuat. Kekuatannya begitu dahsyat hingga melampaui ekspektasi. Chu Feng bahkan merasakannya, apalagi dengan kenyataan bahwa kultivasi spiritualis roh dunianya masih berada di level naga sejati. Bahkan jika kekuatan klan Dewa Roh dapat digunakan dengan lancar. Namun menghadapi formasi merah itu tetap menghadirkan banyak bahaya. Melalui percakapannya dengan Ji Wusuan di perjalanan, Chu Feng mengetahui bahwa tempat kebangkitan ini adalah panggung bagi para ahli spiritualis roh dunia. Kecuali mereka meninggalkan tempat ini, kultivasi seorang seniman bela diri akan dibatasi secara permanen. Teman muda, tempat ini terlihat menakutkan, tapi sebenarnya... Sebelum Ji Wusuan sempat berbicara, Chu Feng berkata, "Apakah kekuatan formasi itu sebenarnya palsu? Atau aku salah menafsirkannya?" Bukan itu masalahnya, anak muda, persepsimu memang tepat. Tapi meskipun formasi itu kuat, orang tua ini punya cara untuk menembusnya, kata Ji Wusuan. Lagi pula, aku tidak akan kehilangan nyawaku di tempat seperti ini. Pesan tak terucapkan Chu Feng adalah bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi dan dia berbalik lalu lari. Benar, jangan khawatir anak muda. Orang tua ini ada di sini untuk menjaga keselamatanmu, Ji Wusuan berkata sambil tersenyum. Chu Feng melirik Ji Wusuan tanpa berkata-kata. Pria tua itu sangat licik. Namun mengingat lelaki tua itu telah bertindak cukup dapat diandalkan di dalam gua terlarang, Chu Feng memutuskan untuk mempercayainya sekali lagi. Saat mereka semakin mendekat, semakin banyak orang muncul di sekitar mereka, termasuk orang-orang dari berbagai faksi. Kebanyakan orang hanya menghembuskan napas mereka keluar. Namun jumlah ahli spiritualis roh dunia di alam naga langit sangat sedikit, bahkan mereka sangat langka. Selain itu, Chu Feng menemukan bahwa dia tidak melihat spiritualis roh dunia junior di tingkat alam naga sejati. Salah satu spiritualis roh dunia junior yang tampak paling angkuh berdiri di atas kapal perang terapung, tempat bendera istana angin kerajaan berkibar. Kepergiannya menimbulkan kehebohan, banyak orang berhenti untuk menonton dan mengaguminya. Dia pasti seorang jenius yang cukup terkenal. Kalau tidak, dia tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Namun, tingkat kultivasi yang ia tunjukkan hanyalah spiritualis roh dunia naga suci. Tuan muda istana Yu Feng datang sangat terlambat. Dia sangat terlambat sehingga dia bahkan tidak bisa menangkap kotoran selagi masih hangat. Setelah melihat si jenius itu lewat, Ji Wusuan bergumam sesuatu pada dirinya sendiri. Belum dimulai juga? Tanya Chu Feng. Menurut pengamatannya,
Penghalang yang mengelilingi pegunungan ramuan abadi belum hilang, sehingga saat ini tidak mungkin untuk memasukinya. Bagi kita ini sebenarnya belum dimulai, tetapi jujur saja jalan bagi generasi muda untuk mendaki gunung telah terbuka 10 hari yang lalu, kata Jiu Xuan. Jalur para junior. Chu Feng segera melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apapun, jadi dia bertanya, di sisi lain? Ya? Kata Jiu Xuan. Apakah jalan yang akan ditempuh generasi muda untuk mendaki gunung akan lebih mudah? Tanya Chu Feng. Tentu saja, kamu melihat formasi-formasi itu, kan? Tidak ada satupun susunan formasi berwarna merah di jalur yang ditempuh generasi muda, dan bahkan susunan formasi berwarna oranye pun sangat langka, kata Jiu Xuan. Bisakah junior mencapai lokasi ramuan berkat abadi? Chu Feng bertanya lagi. Tentu saja, meskipun jalur pendakian gunung generasi muda terbatas pada rute tertentu, tujuan akhirnya tetaplah lokasi ramuan keabadian berkah, kata Jiu Xuan. Sial, ayo duluan, kata Chu Feng. Teman muda, bukankah orang tua ini yang memimpin jalan? Kata Jiu Xuan. Yang saya maksud adalah jalan bagi generasi muda, kata Chu Feng. Teman muda, jika kita ingin mendaki gunung dengan cepat, orang tua ini punya rute khusus. Kita tidak bisa menempuh jalan itu dengan mengikuti generasi muda, kata Jiu Xuan. Apakah kau menginginkan ramuan berkat abadi? Tanya Chu Feng. Tentu saja, kalau tidak, apa gunanya datang ke sini? Kata Jiu Xuan. Sebagai junior, bukankah saya akan mendapat keuntungan jika saya mengambil jalur junior? Kata Chu Feng. Mendengar itu, Jiu Xuan terkejut dan dengan saksama mengamati Chu Feng. Tetapi tatapannya seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Dia menatapnya sejenak sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Teman muda, kamu terlalu suka bercanda. Aku memanggilmu, teman muda, karena kupikir kamu lebih muda dariku. Atau setidaknya kamu terlihat lebih muda dariku, tapi jangan benar-benar menganggap dirimu sebagai junior. Setelah mendengar penjelasan Jiu Xuan, Chu Feng mengerti dan melepaskan secercah auranya, mengirimkannya hanya kepada Jiu Xuan. Wow, aura junior ini sangat realistis. Penyamaranmu cukup mengesankan. Jiu Xuan agak terkejut. Penyamaran apa? Ini aura asliku. Apa kau tidak bisa membedakannya? Kata Chu Feng. Memang tersamarkan dengan sangat baik. Aku orang tua ini benar-benar tidak bisa melihat kekurangannya sedikit pun, tetapi kau jelas tidak bisa menyembunyikannya. Jika kau mencoba menerobos formasi pegunungan ramuan abadi ini, kau akan mempermalukan dirimu sendiri, kata Jiu Xuan. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mempermalukan diri sendiri, karena aku masih junior, kata Chu Feng. Teman muda, apakah kamu biasanya berpura-pura menjadi junior atau jenius untuk menipu gadis-gadis muda? Akibatnya, dia mulai benar-benar menganggap dirinya sebagai junior. Sebenarnya, tidak perlu begitu dengan kekuatanmu, bahkan di usiamu yang sebenarnya kamu adalah seorang jenius. Banyak gadis muda yang menyukaimu, tidak perlu menyebut dirimu sebagai junior, kata Jiu Xuan. Apakah kamu sudah gila? Aku hanya seorang junior, kenapa aku harus berpura-pura? Chu Feng terdiam. Dengan tingkat kultivasimu, kau telah berlatih setidaknya selama 1000 tahun, meskipun kau dianggap muda di dunia bela diri, kau masih jauh tertinggal dari generasi yang lebih muda, kata Jiu Xuan. Bagaimana jika saya seorang junior? Chu Feng bertanya.
Mendengar itu, Ji Wusuan tertawa. Jika kau seorang junior, orang tua ini akan memberimu telur ilahi 7 alam, tetapi jika bukan kau harus memberikan telur ilahi 7 alam kepada orang tua ini. Teman muda, apakah kamu bersedia bertaruh? Ji Wusuan berkata dengan nada provokatif. Baiklah, itu kesepakatan, kata Chu Feng. Melihat persetujuan tegas Chu Feng, mata Ji Wusuan langsung berbinar. Teman muda, aku serius, jika kau setuju maka kau tidak bisa mengingkari janjimu, kata Ji Wusuan. Siapapun yang gagal membayar utangnya akan kehilangan semua peluang di masa depan, kata Chu Feng. Baiklah, kalau begitu jalur pegunungan akan menjadi batasnya. Selama kamu bisa masuk maka kamu menang. Jika kau tidak bisa masuk, kau harus memberikan telur ilahi 7 alam kepadaku terlebih dahulu. Tentu saja, selama kamu berhasil membantu orang tua itu dalam masalah ini, orang tua itu dapat mengembalikannya kepadamu sebagai hadiah, kata Ji Wusuan. Itu tidak akan berhasil, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Lihat, kau jadi pengecut, kan? Kata Ji Wusuan, namun raut kekecewaan muncul di wajahnya. Seolah-olah kita kehilangan manfaat besar tanpa hasil apapun. Kau harus memberiku telur ilahi 7 alam terlebih dahulu. Jika aku berhasil masuk itu akan menjadi milikku. Jika aku membawa kembali ramuan berkat abadi, kau bisa memberiku 1 lagi sebagai hadiah, tetapi jika aku tidak bisa membawanya kembali, aku tidak akan meminta hadiahmu. Bagaimana? Kata Chu Feng. Baiklah, ayo pergi. Orang tua ini akan memimpin jalan untukmu. Ji Wusuan sangat gembira, dan kecepatan perjalanannya meningkat pesat. Setelah berputar-putar, Chu Feng akhirnya melihat jalan setapak di gunung yang istimewa. Ada cukup banyak orang di jalur pegunungan ini, tetapi hampir semuanya adalah anak muda yang berani mendekatinya. Selain itu, memang tidak ada formasi berwarna merah di jalan itu dan hanya ada 3 formasi berwarna oranye, bahkan kabut hitam yang menyeramkan pun menjadi jauh lebih tipis. Ji Wusuan menyerahkan sebuah tas Qiankun berisi telur ilahi 7 alam kepada Chu Feng. Teman muda, kau harus menepati janjimu. Sama-sama untukmu, Chu Feng mengambil tas Qiankun dan langsung menuju jalur pendakian gunung yang diperuntukkan bagi generasi muda. Awalnya Ji Wusuan memasang senyum mesum dan bersemangat di wajahnya, tetapi dia segera berhenti tersenyum. Chu Feng dengan tenang melangkah ke jalan setapak di gunung dan menghilang ke dalam kabut hitam tanpa menemui halangan apapun. Astaga! Penyamaran anak ini sangat bagus sehingga bahkan susunan formasi di pegunungan ramuan abadi pun tidak bisa membedakan bahwa dia bukan seorang junior. Ji Wusuan sangat terkejut. Sampai sekarang pun, dia masih tidak percaya bahwa Chu Feng adalah seorang junior. Kultivator junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.